itu loh bang. Nah, Hmm, dia aktif tadi bang. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Muhammad Nabi yang umi, oke. Terus apa tuh bawahnya? tidak pandai baca tulis. Nah, itu jelas kan. Nah, itu jawabannya. Aduh, aduh. Ujung-ujungnya dia Makanya dia lebih cerdas. turun. Dia tahu sebenarnya bang, si Tristan. Makanya dia turun. Aduh. Betul sih, aku akuin ya. Memang Tristan lebih cerdas dari Islam yang lain. Karena Islam yang lain goblok. Alasan aja. Aku makan dulu katanya kan. Padahal dia mau kabur tuh bang. Sarapan, astaga. Biasa nggak pernah sarapan, sok-sok sarapan. Iya, Tristan. Ustadz itu, si Tristan itu. Iya Ustadz. Ustadz. Agung namanya Agung. Ustadz Agung. Tapi kayaknya dihindari sama kawannya mereka tuh bang. Dia itu sering diserang juga dia. Si Pemahaman Tristan. dia paling paling ini logis sih. Tapi ya itulah. Paling logis di antara yang lain, ya begitu modelnya. Iya, Pemahaman dia paling logis lah di antara Islam lain. Dan dia berani. Dia punya pengikut kan, punya pengikut. Nah, betul. rumahnya itu deket itu Universitas Ibnu Khaldun itu. Kenapa ya gambar-gambar gini masuk? Makanya makanya tadi aku bilang gimana Ibnu Khaldun ya, karena Ibnu Khaldun sendiri mengakui bahwa Injil yang asli itu ditulis sama Rasul Paulus. Hmm, Ditulis dalam bukunya Ibnu Khaldun, judulnya Mukadimah. buka di Maya. Mm-mm. IQ jongkok emang semuanya. Jadi teman-teman kalau Islam ya ketemu Islam sok pintar gitu, jangan pernah jiper. Karena apa? Semua Islam tuh sama aja begonya. Jangan Iya. pernah jiper, hajar terus. Ya. Tadi ya, saya nonton Kembang Api ya. Itu ada ibu-ibu pakai jilbab, punya anak 4, bayangin. Ya, udah nggak bisa bahasa Belanda, nggak bisa bahasa Inggris. Anaknya Akhirnya gimana 4. tuh nasibnya bang di sana tuh? Karena gini, posisiku tadi tuh udah enak banget. Karena aku datang tuh dari sebelum rame tadi kan. Sempat aku live di tempatnya Kak Reda. Iya. Tiba-tiba dorong-dorong gitu, dorong-dorong. Ya memang anak kecil, aku paham. Aku paham anak kecil. Ya tapi kan ada banyak tempat lain. Terus dia bilang bisa nggak geser gini. Lah aku kan mau ambil foto, ambil video. Aku bilang aja kalau kamu mau ke sini, Iya. kamu datang lebih cepat Oh, gitu. Terus ngedumel, iya iya iya. ngedumel. Ya, makanya aku bilang orang-orang ini tetap di mana-mana jadi sampah masyarakat gitu. Makanya aku nggak mau disebut Islam karena disebut Islam itu suatu penghujatan. Ya, mau disebut bodoh, jelek, penghujat, disebut binatang, silahkan. Tapi jangan sebut Islam. Ya, karena itu menyakiti hati saya. Paling senang mereka itu. Ah, tapi yang bahas soal Protestan udah cukup kita dari bang ya. Iya, jadi tadi bahas apa ya? Ah itu. Ya jadi ada 4 orang Mikraot Gedolot tadi yang menerjemahkan kitab-kitab Yahudi tadi. Mm-mm. Dan empat-empatnya itu jadi Katolik lah. Oh, Nah ini pukulan telak juga buat orang Yahudi ya. Kalau mereka bilang mereka lebih tahu Alkitab. Loh, keempat penerjemah, keempat ahli kitab di zaman itu udah nggak ada lagi yang lebih hebat sudah. Ya namanya adalah Jacob Ben Haim, terus yang kedua namanya Daniel Bomber, yang ketiga namanya eh, aduh aku lupa lagi namanya, biasa aku sebutin itu 4 orang itu. Ya Jacob Ben Haim, Daniel Bomber, panel bomber. terus satu lagi siapa ya? Ya ada 2 lagi aku lupa namanya. Ya.
Thomas Thomas Ravenna, sorry, namanya siapa satu lagi? Ada empat orang ya terhebat di zamannya. Empat-empatnya ini dibaptis jadi Katolik, Le. Iya ya. Sebelum Martin Luther pisah sama gereja Katolik. Bayangin, kira-kira empat orang ini bisa bahasa ini nggak? Bisa bahasa Ibrani nggak? Kalau dia penerjemah ya pasti bisa, Bang. Woi, jago. Jago pastinya. Namanya pun penerjemah kan. Syarat utama Iya. itu penguasaan bahasa. Ahli kitab banget ini, udah nggak ada lagi di era dia yang paling paling jenius. Empat-empatnya convert gitu. Nah, mulai setelah itulah karena itu kitab-kitab Yahudi sampai detik ini itu diterjemahkan oleh perusahaannya Daniel Bomberg. Daniel Bomberg ini orang Yahudi dari Venesia dan dia jadi Katolik ya. Dan kalau baca di dalam teks Masoret, makanya di situ ditulis di bagian depannya, sangat amat disayangkan semua kitab-kitab yang kita miliki ini diterjemahkan dari penerjemah Kristen. Tulisannya gitu di bagian depannya. Aku ada fotonya nih, karena aku punya kitab aslinya ya. Sampai kemarin aku tunjukin ke si PZ yang di sini ya, PZ ya, inisial PZ. Kaget dia, wah bener nih bro gini. Iya, coba lihat aja. Kaget dia. Jadi kenapa penerjemahnya itu Kristen? Ya karena sang ahli kitab ini convert, pindah agama. Kebayang nggak, Le? Kita bayangin gini. LAI ya, Lembaga Alkitab Indonesia. Berarti pemimpinnya agamanya apa? Protestan. Kristen ya. Iya. LAI ada yang Katolik juga. Misalnya Paskalis Edwin itu Katolik. Ya. Ada satu yang bosnya itu GKPI ya. Namanya Anwar Chen. Ada macam-macam. Nah, sekarang bayangin, Le. Bos LAI, wakil LAI, terus penyunting bahasa LAI yang paling hebat gitu ya. Tiba-tiba masuk Islam, Le. Kena mental nggak kita? Nah, mental itu. Kena mental. Loh, ini orang paling hebat Yahudi di zaman itu. Ya, Indah. Indah ya. Iya. Ya, silakan teman-teman cek itu, namanya Jacob Ben Hayim dan Felix Prastensis namanya satu lagi. Ya, Felix Prastensis, Jacob Ben Hayim sama Daniel Bomberg. Satu lagi siapa namanya? Ya ada empat tuh. Bayangin. Tapi pernah nggak ini dibongkar sama orang Yahudi? Nggak berani. Ditutupin, Bang. Sama mereka itu. Ditutupin. Karena merugikan kan sama mereka. Sejarah-sejarah itu kan banyak ditutupin sama mereka itu. Pernah nggak orang Islam bahas ini? Nggak berani. Nggak nyampe otak orang Islam ke situ. Iya. Shalom KTV, salam kenal. Shalom Prof Meta. Salam. Barusan Selamat tahun baru. Ya ada itu ya. Jacob Ben Hayim, Daniel Bomberg sama Felix Pratensis. Iya. Ada ya. Satu lagi ada berempat itu, ada 4. Iya. 16th century Messianic Jews impacted Rabbinic Bible Study ya. Betul. Yap. Wow, belajar lagi kita. Ya, dan itu tahun 1516. Tadi aku bilang kenapa larinya cerita ke itu, karena setahun sebelum Martin Luther itu tokoh-tokoh ini sudah memang dia sudah murtad duluan gitu loh. Udah pindah Kristen dulu. Makanya gereja Katolik itu punya kuasa yang besar kepada ajaran rabbinik. Bisa mengontrol. Gitu. Kenapa dia bisa ngontrol? Ya karena bosnya tadi, bos LAI tadi, ya istilahnya bos LAI-nya Yahudi ya. Itu convert. Dan sampai detik ini semua yang dicetak sama perusahaan si Daniel Bomberg, itulah Midras, Tanak, Talmud, Sidur, itu. Bukan Sidur anak sekolahan. Sidur ya, Sidur ini kitab-kitab orang Yahudi. Gitu.
Wih, ada Pak Tejo juga masih bangun. Dia nggak percaya gue lagi belajar di atas, cowok. Bercanda mulu Pak Tejo ini. Jadi gitu ya, meskipun ya, aduh, sejarah itu ada plus minus. Jadi meskipun seperti itu ya, gereja Katolik itu bermanfaat. Gitu lah KTP. Meskipun gitu ya, ada dinamikanya ya, kita nggak cocok ini. Tapi ya tanpa Katolik pun mungkin kita masih pagan sekarang ini. Empire. Pedang. Iya, Iya, menurut jadi buku cara-cara Katolik kita mesti ngikutin cara-cara Katolik. Bagaimana mereka bisa menaklukkan wilayah-wilayah sampai semua orang jadi Kristen. Meskipun memang yang jadi Kristen itu belum padat-padat banget Kristennya ya, nggak ngerti ini, nggak ngerti itu, nggak apa-apa. Yang penting Kristen dulu. menurut AI ini Bomberg ini 16 century dan dia printer ya dibilang apa Iya, publisher, kayak pencetak percetakan. sampai sekarang Daniel Bomber. Iya, dan dia bisnismen di Christian di Venice ya, dan dia specialize in printing Jewish religious texts including the first complete Talmud edition. Iya, sampai sekarang Isi karena nggak ada pertama-tama. lagi yang lebih hebat dari Daniel Gak ada Bomber. lagi. Wow. Nggak ada. Dan itu masuk Katolik. Wow, keren. Ya, pasti Daniel Bomberg itu kalau ketemu sesama ini ya, sesama Mikraot Gedolotnya itu si Jacob Ben Haim yang lainnya, pasti dia bilang Salve. Tapi belum Katolikku keren ya, kayak si Paslap. Udah, pasti udah. Itu baru-baru, bro. Dan sampai sekarang dia punya Bomberg watches ya, di Iya. Swiss luxury watch Dia punya brand. channel juga, channel YouTube Bomberg 2 Solata Bukan. namanya. Bukan. Itu kan bom beda itu, bomnya beda. Tapi jangan tanya Daniel Bomberg, Jacob Ben Haim, Felix Prastensis tentang Tabernacle. Ya mereka nggak tahu. Mereka nggak tahu pasti kalau ditanya. Karena yang tahu itu hanya Pak Bom Bom. Kan lewat pasti ke situ. Kebaca banget. Kebaca ya. Astaga. Baca. Kalau kata-katanya mirip tuh endingnya ke situ. Christian Iya. Hebraist. Hebraist itu apa? Hebraik. Hebraist. Iya. Employed rabbis, scholars, and apostate in his Venice publishing house. Iya. Venesia, Ya, Italia. printed the first Mikraut Gedolot yang Prof bilang tuh, Rabbinic Bible, and Iya. the first complete Babylonian and Jerusalem Talmuds. Wow. Iya, Based Talmud tuh on cuma ada dua, Yerusalem sama Babylonian. Dan cuma dia orangnya. Nggak ada lagi udah yang paling nggak ada lagi yang paling hebat dari dia udah. Gitu. Mestinya teman-teman Katolik itu bawa ini supaya apa? Supaya kita bersatu gebuk apa? Gebuk Islam, gebuk Yahudi gitu kan. based on the layout pioneered by the Sonsino family printers. Iya, Soncino, Oke. betul. Sonsino. Jadi kalau kita pernah lihat HVS ada ukuran A4, A3. Nah, itu pencetusnya itu si Bomberg ini. Ya, kalau lihat pernah ngeprint Wah. ke printer, itu ukurannya, ukuran folio, itu dia yang bikin ukurannya. Dia yang menyeragamkan. Wow. Ngepek ya sampai sekarang ya. Luar biasa. Ngefek. Betul.
Nggak pernah tahu kan kenapa ada ukuran kertas tuh A3, A4, A5, folio, berapa kali Boleh gua berapa. cari. Ya bahkan Boleh gua skripsi cari. aja. Gitu. Nah, eh, pernah baca lagi 1 Yohanes 5 ayat 7. Ya, itu ada dalam kurung kan. Ada 3 yang memberi kesaksian. Bapa, Putra, sama Roh Kudus. Nah, itu kan ada dalam kurung. Orang sering bilang dalam teks aslinya tuh nggak ada. Nah, dalam kurung itu sebetulnya adalah tulisan dari Ignatius dari Antioquia. Siapa dia? Dia muridnya Rasul Yohanes dan Petrus. Dia uskup kedua setelah Rasul Petrus. Ya, siapa ini Ignatius? Kenal nggak sama Yesus? Kenal. Dia adalah anak kecil yang ditaruh di sebelah Yesus. Waktu dibilang anak ini sesungguhnya yang menjadi terbesar dalam kerajaan surga. Nah, Ignatius itulah. Nah, Ignatius ini menjelaskan tentang formula baptisan ya menurut penjelasan 1 Yohanes 5 ayat 7 yang disebut sebagai Johanen koma. Dia tulis kecil di situ. Dia tulis kecil di sebelahnya itulah penjelasannya. Ya, karena itu bagian dari katekisasi kepada jemaat-jemaat di Antioquia. Philadelphia waktu itu. Meskipun dia uskup di Antioquia. Nah, akhirnya, ya tahu ya Philadelphia ya, bukan Amerika. Philadelphia tuh di Syria. Jadi, akhirnya, apa yang dibuat sama Ignatius dari Antioquia, inilah yang ditiru sama Rabinik di abad kedua. Mereka kan punya Torah lisan. Torah lisannya mereka tulis, namanya jadi Mishnah. Misnahnya mereka komentarin. Nah, komentarinnya ini dari mana dia dapat idenya? Dari tulisannya Ignatius. Itulah yang namanya gloss. Nah, kalau kita bikin penelitian, bikin buku skripsi itu kan ada glossnya di belakang kan, penjelasannya kan. Nah, sebetulnya yang membuat itu adalah Ignatius dari Antioquia. Nah, Ignatius dari Antioquia ini menjadi pionir orang-orang Yahudi meniru kitab yang namanya Talmud. Jadi Talmud itu adalah komentari dari Mishnah. Nah, komentar dari Mishnah itu yang kemudian disusun ukurannya sama si Daniel Bomberg. Makanya ada ukuran kertas A4, A3, folio. Itu. Dari situ jalan ceritanya. Makanya kalau lihat Talmud itu tulisannya kotak-kotak. Pernah lihat Talmud kan? Bang Efse. Dalamnya Talmud. Saya harus jujur, Prof, belum. Saya belum belajar. Nah, aku sering buka dulu. Aku punya Talmud asli. Jadi dalamnya itu kotak-kotak. Tulisannya di tengah, penjelasannya di pinggir. Nah, yang ditulis sama Ignatius dari Antioquia itu tulisan 1 Yohanes 5 ayat 7-nya di tengah, penjelasannya ada di pinggir. Nah, orang Yahudi niru, tulisannya ada di tengah, penjelasannya di pinggir. Nah, penjelasan itu yang disebut sebagai Talmud. Ya, ini saya Nah, lagi dalam bahasa ya kotak-kotak dalam tengahnya beda gitu ya, ada kelilingnya gitu ya, Prof ya. ya keliling, betul. Nah, Oh, Nah, kenapa ada ukuran kertas? Ya karena ada itu. Karena mereka ngepasin nama tafsir-tafsirnya itu, penjelasan-penjelasannya itu yang ditiru dari Ignatius. Gitu. Nah, dalam bahasa Ibrani Talmud itu memang campuran bahasa Ibrani sama Yunani ya. TLMD. Ya, ilmu tentang Tuhan. Ya. Nah, dalam bahasa Yunaninya apa? Talmud. saya nggak tahu. Lanjut. Katekisasi. Jadi kalau orang belajar Talmud namanya Talmidin. Kalau orang belajar katekisasi namanya katekumen. Jadi sebetulnya banyak yang ditiru dari orang Yahudi berasal dari kekristenan.
Tapi masalahnya orang Kristennya mungkin nggak nyampe informasinya di situ. Kalau debat ya kita diem aja, nggak bantah. Karena kita selalu berpikir bahwa ajaran Yahudi yang sekarang ini lebih tua daripada kekristenan. Nggak ada. Justru ajaran mereka itu tidak lebih tua dari kekristenan. Ajaran mereka itu meniru banyak dari kita. Gitu. Saya bacakan datanya ya Prof ya, untuk yang tadi ya. Menurut AI itu Talmud itu di print di folio. Jadi sekitar 393 kali 266 mm, 39 cm kali 26 cm. Kurang lebih, jadi sesuai dengan folio. Jadi Talmud. Jadi itu kalau di googling siapa penemu ukuran kertas, nggak muncul Daniel Bomberg. Cuman mungkin Daniel Bomberg yang mempionir folio untuk ngeprint di Talmud itu, jadi folio menjadi standar yang itu ya. Standar Iya. makanya menjadi terkenal lah, dan itu terbukti di Mikra Mikraot Gedolot. Iya. Mikraot Gedolog itu sekitar folio juga, dan semua Hebrew Bible itu kurang lebih ukurannya segitu. Oh enggak, Betul. Hebrew Bible-nya berbeda, sorry. Iya. Makanya ada ukuran folio. Betul. Karena percetakan pertama kali itu juga ada di Jerman ya. Namanya Gutenberg. Dan itu dipakai sama gereja Katolik untuk mencetak Alkitab. Nah, yang punya lisensi lagi untuk mesin cetak itu adalah si Daniel Bomberg. Gitu ceritanya, Bang. Pernah dengar mesin Gutenberg ya? Mesin cetak pertama di dunia. Terkenal. Nah, Yes. itu. Dan ini didukung oleh AI, Gutenberg Bible ya. Di Mainz Jerman sekitar 1440 dengan mesin cetak yang inovatif menggunakan huruf logam bergerak yang merevolusi penyebaran informasi dan menghasilkan Gutenberg Bible. Itu dia. Gutenberg Betul. Bible itu di film apa ya? Di film yang tentang pengacara tuh, yang ada di Harvard ya. Bu Sofiatul dong kalau Harvard. Saya Ya. Jadi Bang, marah deh Bang. banyak Ntar marah musuh deh sama aku Bang. disebut. KTP. astaga, kemarin kan aku denger dialognya itu sama MP. Iya. Aku kan netral, aku nggak. Meskipun aku dekat sama MP, kenal gitu ya, netral sih. Ya, tetap mendukung Bu Sofi. Jarang-jarang loh Bang dia tuh nyerang aku Bang. Kemarin dia pernah aku naik gitu kan. Lu mau ngomong apa KTP katanya. Kayak seolah-olah dia takut gitu kan. Kayak nyerang dia gitu kan. Iya, lain nanti kalau ngomong sembarang bisa dilempar ke timur dekat Purba nanti, Le. Jadi lain dia sekarang lihat aku Bang. Ketawa aku. Aduh. Biasanya kau KTP baru lihatnya. Ini enggak sekarang Bang. Wah, lu mau ngomong apa KTP? Lu mau ngomong apa KTP gitu. Aduh. Dan ini keren ya. Alkitab Gutenberg adalah salah satu buku pertama yang dicetak secara massal. Betul. Jadi mesin cetak pertama itu dipergunakan untuk mencetak Alkitab. Keren ya? Keren dong. Itu Iya. kan fakta ya. Nah, dari Gutenberg itulah kita mengerti ada namanya pasal. Ya kan? Pasal sama ayat. Iya dong, zaman para rasul emang waktu Rasul Yohanes ngejelasin itu udah ada ini, Yohanes 1 ayat 1. Iya, nggak Ya belum. kan? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, terus ayat kedua gitu kan. Nggak ada, ya tulisan itu aja. Nah, Gutenberg itulah yang membagi-bagi ayat-ayat itu. Nah, kita lihat nih. Di si agama Sontoloyo sebelah ini meniru juga pakai ayat. Loh, dia turun dari langit emang ada ayatnya? Coba aku tanya. Ya ada. Nggak ada. Dibagi sendiri lah. Nah, karena Gutenberg ini dia niru. Nah, ini sama nih peniru juga, tapi nggak mau ngaku. Jadi kalau dibilang kitabnya nggak pernah berubah, loh dikasih ayat itu adalah perubahan. Emang ada? Ayat itu kan bahasa Arab, artinya tanda kan. Tanda kan. Emang waktu turun dari langit itu udah ada ayat. Allah tiba-tiba nurunin ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4.
Terus nanti waktu teman-temannya nulis tuh udah ini surat 3 ayat 55 gitu. Nggak ada. Nggak ada ayatnya zaman itu. Paling nanti ujung-ujungnya cuma ini, oh surat ini turun tahun sekian di kota ini gitu. Misalnya turunnya di Mekah namanya surat Makkiyah. Turun di Madinah namanya surat Madaniyah ya, karena ruang lingkup si Mokondo ini cuma 2 kota itu aja kan. Dia nggak pernah keluar negeri kan. Jadi begitu. Jadi kenapa mereka pakai ayat? Ya karena niru Alkitab. Kenapa? Karena Alkitab dicetak ada ayatnya itu di eranya Gutenberg. Tahun berapa tadi? 1400. Nah itu berarti gereja apa lagi? Gereja Katolik. Itu. Yang pertama memisahkan pasalnya memang bukan Gutenberg, Bro. Stephen Langton ya, 1200, Archbishop of Canterbury. Cuman mungkin karena dia dicetak dan disebarkan, jadi ya yang Diikutin ya. Iya mungkin ya. ya. Jadi pertama sudah dibagi sama dia. Iya. Gitu karena zaman dulu kan nggak semua orang pegang Alkitab, bro. Iya. Yang pegang pasti cuma gereja, imam lah, gitu. Karena sekarang kan gampang ya. Mau baca Alkitab, download Play Store, Apple Store, gratis lagi, ya kan? Tinggal beli dari mana? Lina Wijaya. Itu gratis aslinya, Bro. Hah? Iya, aslinya gratis. Bayar tuh bang. Kalau yang tertentu ya, yang punya App Store ini bayar bang. Lah gue Android yang enak loh, Android. Kalau Aslinya App Store gratis. ini ini bang. Sudah ada donaturnya itu. Salah satu donaturnya ini di atas saya ini. Iya, aku nggak pernah aku donaturin dia ya. Nggak pernah. Sorry. Nggak pernah. Namaku tapi dijual buat donaturnya dia. Iya, dijual. Biar dibeli. Ya lucunya dia minta duit ke Faslaf lagi, jual namaku. Aku kaget, hah? Emang dia jual Alkitab? Maksudnya emang dia bagi-bagi Alkitab? Gitu. Astaga. Ya itu. Dulu, kalau zaman dulu ya beli Alkitab di toko buku Immanuel atau Narwastu ya. Apa lagi? Toko buku yang Metanoia, betul ya. Metanoia dulu itu kesukaan banget ya. Iya, Metanoia. Metanoia itu kesukaan banget ya. Cari-cari kalung salib gitu kan. Ya, yang masuk langsung ada patung Tuhan Yesus sama langsung ada rosarionya kan. Betul. Ada di Cuma tinggi. karena duitnya nggak cukup, cuma bisa beli pembatas buku yang ada ayat emasnya. Iya. Iya ya. Dulu menyenangkan loh itu ke Metanoia. Metanoia, Narwastu, Iya. Immanuel. Narwastu ada nggak ya? Narwastu kayaknya majalah atau tabloid. Kayaknya nggak ada. Immanuel sama Metanoia. Itu Iya, Immanuel dulu itu. Immanuel tuh anggurnya enak loh. Anggur perjamuannya. Gue belum cobain lagi. Masih ada nggak ya? Pakai alkohol. Aku tahu tuh gara-gara ponakanku waktu itu kan. Ponakanku masih kecil. Nah kan nonton apa? Pink Fong atau apa ya itu ya? Mama Lem apa? Kokomelon. Lu mau bilang Mama Lemon. Mama Lemon lagi. Nah dia nonton Kokomelon di YouTube dikasih sama abangku kan, sambil ngemil roti perjamuan itu. Sehat ya. Iya, loh, ini dapat di mana? Aku bilang beli di toko buku rohani katanya. Jadi dia makan tuh ada ayat-ayatnya gitu kan. Astaga. Wah, abang lu keren. Dari kecil memperkenalkan ya. Iya. Ya jangan diikutin ya teman-teman ya, itu masa-masa jahiliyah itu, masa jahiliyah. Ya masa patroh.
Aduh.